Saya sendiri. Kenapa, Mbak? Saya kan 1 tahun diinternimi 2 kali, pengen cari majikan lagi masuk ke Hongkong, bisa nggak bantu saya? Diintermini 2 kali, dalam berapa lama? 1 tahun. 1 tahun diintermini 2 kali lah, kok bisa? Posisimu sekarang di mana? Pulang Indonesia sekarang. Kalau boleh tahu nih, kenapa diinterminate sampai 2 kali? Terutama majikan itu yang cewek itu kayak apa ya, mentalnya keras gitu loh, cemburuan. Majikan cemburuan? Ya, majikan perempuan. Terus? Majikan cemburuan, kenapa Terus, kamu diinterminate? Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu bisa mengatakan majikan cemburuan? Tuh, bener saya nggak suka sama si Sangga karena dia punya rasa cemburu tuh. Bukan, kenapa kamu berpikir bahwa majikan itu cemburu? Kenapa berpikir majikan itu cemburu? Pertanyaan saya. Karena dia bilang saya itu menyukai Singsang. Terus? Padahal saya nggak pernah punya rasa suka, nggak ada. Maksudnya nggak ada hubungan intim gitu loh. Nggak punya hubungan intim? Ya. Terus? Iya, dengan Singsang. Nah, cuma ya sebatas pembantu karena nyonya itu kerja. Saya hari-hari di rumah dengan Singsang gitu loh. Ya setiap hari kalau melihat saya itu marah-marah, pintu dibanting, masa apa aja nggak ada yang benar, emosinya meledak. Oke, apakah kamu di situ sudah atau pertama kali kerja di luar negeri? Enggak, saya dulu di Taiwan 6 tahun. Oh, di Taiwan 6 tahun. Terus berarti kan bisa bahasa gitu ya? Ya bisa, terus masuk ke Hongkong. Sekarang ya kurang lebih 6 tahun lah itu. Terus ya itu dalam waktu itu juga saya pernah finish, nenek saya meninggal kan, yang atas nama kan anak menantunya yang tanda tangan. Jadi sebelum finish kan nenek meninggal, jadi bisa difinishkan kan. Di situ kan nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua, dewasa semua. Finish udah nggak ambil pembantu gitu. Saya cari lagi, yaitu dapat majikan yang cemburuan itu, mencari apa itu celana pendek buat olahraga itu loh. Padahal yang ambil anaknya. Wah, saya dimaki-maki, hampir dipukul, untung anaknya tahu. Oke, terus setelah itu? Yaitu mungkin anak dan sisanya itu merasa kasihan. Saya itu setiap hari cuma dimaki-maki gitu, marah-marah melulu. Jam 12 siang turun panas-panas bawa anjing, nanti naik ke atas juga marah-marah gitu. Tiap hari gitu. Mungkin ya namanya anaknya tahu sendiri ya. Lebih baik dikeluarin gitu loh, daripada nanti nggak ada orang. Udah marah, memang mau mukul itu nyonyanya itu. Oke, terus yang kedua, kenapa kamu diinterminate? Majikan bilang saya sekarang udah nggak kerja, sehingga saya jaga sendiri gitu. Saya juga kaget loh. Saya kan masih butuh uang, sebentar lagi anakku menikah, apa boleh buat gitu. Terus akhirnya saya kan ya waktu itu mencari sama agen, katanya belum bisa gitu. Terus akhirnya pulang. Dan sekarang di Indonesia sudah berapa lama sayang? 5 bulan lebih lah. 5 bulan lebih. Oke, kalau menurut pendapat saya nih, kalau kamu pingin ke luar negeri ya jangan ke Hongkong dulu, mungkin ke negara lain dulu. Karena takutnya nih kamu 1 tahun 2 kali nih diinterminate. Kan rekodmu belum ada 1 tahun balik lagi, kan nggak ada jaminan juga mereka akan bertahan. Oh, maksudnya sudah dalam pemikiran Miss ini itu visa susah turun gitu ya? Bukan pemikiran saya Mbak, karena dari pengalaman yang ada, anak-anak yang finish saja kalau dapat komplainan ke majikan sekarang itu diklarifikasi oleh imigrasi.
Jadi daripada nih sampean buang-buang waktu, ya menurut pendapat saya lebih baik ke negara lain aja dulu. Saya kan waktu saya belum mau pulang itu sama agen saya Nggak denger Mbak, mau suaramu pelan banget Mbak. Gimana? sebelum saya dipulangin itu dikasih saran sama agensi saya dulu, kamu masuk aja ke Makau gitu. Tapi kalau saya masuk ke Makau waktu anak saya menikah, saya kan nggak bisa pulang. Nah di situ saya berpikir karena anak saya kalau nggak pulang itu menangis. Seandainya saya nggak pulang juga banyak tetesan air mata karena suami saya udah lepas tanggung jawabnya gitu. Dan kamu kan sudah memilih nih untuk pulang. Nah, kalau kamu ke Makau sekarang kan nggak bisa karena Indonesia nggak ada hubungan bilateral dengan Makau. Ya kamu ya harus ada konsekuensinya diri sendiri dong sayang. Hidup itu adalah pilihan. Saat kamu sudah memilih pulang dan kamu nggak bisa ke Makau, berarti kamu ya pergi aja ke negara lain. Benar nggak? Seandainya saya kesini masuk ke Makau juga nggak bisa ya Miss? Boleh, tapi kan saya nggak tahu ada agent yang mau menyalurkan ke Makau apa enggak. Karena dari Indonesia ke Makau itu belum ada hubungan bilateral. Iya saya paham. Tapi saya masih berharap masuk Hong Kong kerja gitu loh Miss. Ya boleh berharap, tapi pada kenyataannya nggak ada. Apakah itu harapan itu akan menjadi sia-sia? Benar nggak? Kalau Miss Yuni ngomongnya pahitnya aja, kamu ngarepin sesuatu yang nggak bisa. Berharap sesuatu yang sudah tahu nggak bisa. Yang finish kontrak aja sekarang sulit visanya turun, apalagi yang kamu 1 tahun 2 kali sayang. Kalau menurut pendapat saya ya lebih baik kamu bekerja di negara lain dulu. Lah kamu bilang dulu agenmu nyuruh kamu ke Makau, tapi kamu bilang karena takutnya hujan air mata di Indonesia, makanya kamu milih pulang. Ya udah pulang aja, nikmati dulu di Indonesia. Nah kalau sudah niat kerja, ya udah kerja di negara lain, karena itu konsekuensinya. Kalau kamu dari Indonesia ke Makau, apakah nggak bisa? Karena belum ada hubungan bilateral, itu yang saya tahu. Makanya belum bisa. Ya Miss, saya paham. Miss Yuni nggak ada kenalan teman yang bisa bawa masuk ke Makau gitu ya Miss? Mbak, kalau saya sampai masukin orang dari Indonesia ke Makau tanpa ada surat-surat, berarti saya itu perdagangan manusia sayang. Saya nggak berani. Saya nggak mau melanggar hukum gara-gara ingin menolong orang. Ya tanya Miss, seandainya saya udah 1 tahun di Indonesia, apa masih bisa masuk ke Hong Kong ya Miss? Itu tergantung imigrasi sayang. Kan sampean tadi bilang sama saya sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Itu semua kan tergantung dari imigrasi sayang. Walaupun 1 tahun 2 tahun itu tergantung semuanya dari imigrasi. Saya itu sebagai mantan agent itu tidak bisa mengatakan bahwa bisa atau tidak. Ya siapa tahu kamu sekarang itu mau cari majikan bisa, tapi visamu nggak bisa turun kan percuma. Dan pertanyaannya, ya, kalau agensi saya gini, kamu kan 2 kali interminate, sabar dulu gitu, takutnya visanya nggak turun gitu. apa yang disampaikan agenmu benar sayang? Ya tapi kan saya cari info lagi seandainya masih ada jalan lain gitu loh Miss. Benar, tapi kan seperti yang saya katakan nih, kalau ke Hong Kong kan jalannya cuma 1, imigrasi sayang. Iya, makasih ya Miss ya, udah dijelaskan. Terima kasih waktunya ya Miss ya. Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam. Oke, seperti yang saya jelaskan ya, bahwa kalian saat saya berbicara kalian bilang sudah paham, tapi dari pemahaman kalian selalu meminta saya untuk membantu kalian. Nah ini berarti paham nggak sih maksud saya? Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena itu ilegal Mbak, saya nggak berani ngomong tentang sesuatu itu.
Saya nggak berani mengambil keputusan hanya untuk menyelamatkanmu, saya harus bunuh diri. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya katakan ya kalau nggak enak ya nggak enak, kalau enak yang saya katakan enak. Karena saya tidak ingin beresiko, Mbak. Wong saya melakukan secara baik-baik aja musuhnya banyak, apalagi melakukan secara tidak baik, musuhnya kan lebih banyak lagi. Saya selalu mengatakan hidup ini penuh dengan konsekuensi. Saat kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin anakmu menangis, ya itu adalah resiko kamu mendampinginya saat dia menikah. Tapi saat kamu tidak bisa mencari pekerjaan lagi, itu juga resiko juga. Jadi hidup ini penuh dengan konsekuensi. Saat kamu memilih jalan A, maka kamu akan mendapatkan B. Saat kamu menjalankan B, maka kamu akan mendapatkan A. Itu adalah konsekuensi. Jadi buat teman-teman, Miss Yuni sekali lagi tidak berani melanggar undang-undang ya. Itu sangat menakutkan bagi saya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.